Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian online Gereja Agape. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing, amin. Oleh karena itu, marilah kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita karena kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan. Mari sama-sama kita naikkan doa kita terlebih dahulu. Yesus, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, bila saatnya Tuhan kami masing-masing ya Tuhan tidak bisa berkumpul ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau yang satukan hati kami ya Tuhan, Kau yang satukan roh kami ya Tuhan di saat kami memuji Engkau ya Bapa. Biar ya Tuhan roh sukacita ya Tuhan turun di atas kami ya Bapa. Engkau tanamkan ya Tuhan roh puji-pujian atas setiap kami juga ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biar ya Tuhan segala pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Segala ucapan syukur ya Tuhan kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Haleluya. Yuk sama-sama ya. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku bisa makan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku bisa makan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan.
sempurna ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Tuhan. Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Kau yang sertai tiap langkah kami, karena Engkau bersama dengan kami. Kau sungguh sempurna ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh banyak perkara yang Kau perbuat ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh mulia, sungguh ajaib. Kami kagum akan Engkau.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada. Doa saya supaya engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan pada suatu apapun. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan jemaat, di samping itu pada hari ini kita juga akan mengingat akan perayaan Hari Bapa, saudara. Mari kita diam sejenak, kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, memberikan penjelasan dan penyataan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara dengan tema Bapa yang rohani di dalam nama Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Tawarikh 17 hingga pasal yang ke-29. Cukup panjang saudara, dari sebab itu saya tidak akan membacakan, tapi biarlah nanti engkau akan diberikan pengertian dari Tuhan pada waktu kita akan mengupas ayat demi ayat di dalam perikop ini saudara. Mari kita perhatikan jemaat, kalau dapat saya nyatakan pada saat ini, di dalam 1 Tawarikh 17 sampai ke-29 ini, saya ingin mengambil bagian di mana dinyatakan di dalam firman Tuhan ada kisah, yaitu kisah Daud. Daud yang dinyatakan sebagai seorang ayah dan dia mempunyai anak dan salah satu anaknya yang bernama Salomo, saudara. Dan ini yang akan kita perhatikan pada saat ini jemaat. Dan apa yang dinyatakan, Daud memberikan suatu pernyataan, saudara. Dicatat di dalam 1 Tawarikh 28 ayat yang kelima, dia berkata sebagai berikut, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Tegasnya saudara, Daud menyatakan bahwa dia mempunyai anak yang sedemikian banyaknya. Dan salah satu daripada anaknya yang bernama Salomo dipanggil oleh Tuhan untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan saudara. Dan ingin saya nyatakan pada saat ini bahwa Daud yang mempunyai anak sedemikian banyaknya saudara, nampaknya tidak semua anaknya terdidik dengan baik. Atau tegasnya saya berkata saudara bahwa Daud ini dapat dikategorikan orang yang gagal mendidik semua anaknya. Karena apa jemaat? Karena ada beberapa anak-anaknya yang hidupnya tidak berkenan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya saudara, anaknya yang bernama Amnon, Tamar, lalu kemudian juga Absalom, dan masih ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan pada saat ini saudara. Tetapi jemaat, berbicara tentang Daud, maka kita mengetahui akan apa yang Tuhan nyatakan tentang Daud saudara. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, di mana Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan jemaat, Daud ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka saya gunakan pada saat ini, Daud dapat saya nyatakan sebagai Bapa rohani yang dapat dinyatakan sebagai teladan yang perlu kita perhatikan dari apa yang dia lakukan terhadap anaknya, khususnya yang bernama Salomo ini, saudara. Kita akan belajar pada saat ini bagaimana Daud mempersiapkan Salomo sehingga Salomo kemudian berhasil melakukan apa yang telah Tuhan panggil di dalam kehidupannya. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini, saudara.
Poin yang pertama, apa yang saya nyatakan, bahwa Daud itu peka akan terhadap kehendak Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Tawarik 17 ayat 10 sampai ke 12, saudara. Dikatakan, aku akan membangkitkan keturunanmu. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Nah, dalam ayat ini mungkin kau akan bertanya, siapa yang berbicara seperti itu? Ternyata saudara, siapa yang berbicara itu adalah Tuhan. Tuhan berbicara lewat Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan kemudian menyatakannya itu kepada Daud. Dan tepat dikatakan dalam ayat pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, saudara. Dikatakan apa? Tepat seperti perkataan itu, tepat seperti penglihatan itu, Nathan memberitahukan semuanya itu kepada Daud. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul pada permulaannya Daud mempunyai pandangan. Daud berpikir, aku yang akan membangun bait Allah. Tetapi Nabi Nathan berkata kepada Daud, bukan engkau. Bukan engkau yang akan membangun. Engkau bukan orang yang akan membangun bait Allah. Tetapi anakmu yang bernama Salomo itu yang akan membangun bait Allah. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan saudara. Apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, Nabi Yeremia memberikan pernyataan yang perlu juga kita ketahui. Karena Tuhan berkata lewat Nabi Yeremia, dikatakan sebagai berikut dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi. Tegasnya saudara, sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah merancangkan sesuatu untuk menjadikan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Yeremia 29 ayat 11 mencatat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui segala apa yang telah dirancangkan tentang kita. Karena memang Dia yang merancangkan kehidupan ini, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya pada saat ini, bagaimana supaya kita bisa mengetahui apa yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Supaya apa jemaat? Supaya kita mempunyai visi di dalam kehidupan ini. Supaya kita mengetahui dengan jelas akan arah langkah hidup kita ini, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui, saudara? Di sini saya nyatakan kita bisa mengetahui lewat Roh Kudus. Karena apa, saudara? Karena Yohanes 16 ayat yang ke-13 memberikan suatu pernyataan bahwa Roh Kudus inilah yang akan memberitahukan kepada kita akan masa depan ini. Bagi orang-orang yang betul-betul mempunyai kesensitifan dengan Roh Kudus, dia akan mengetahuinya. Atau juga kita bisa melihat akan nubuatan, mendengarkan akan nubuatan. Dan perlu diketahui jemaat bahwa ternyata ada orang-orang yang dapat saya nyatakan orang-orang yang sudah dewasa rohani, akrab dengan Tuhan. Dia mempunyai talenta, dia diberikan karunia khusus oleh Tuhan untuk dapat bernubuat. Lalu tentunya hal yang ketiga, yang umum yang sering terjadi dalam kehidupan, perhatikan akan talenta, perhatikan akan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan keturunan kita, saudara. Karena apa jemaat? Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan, tiap-tiap orang itu diberi karunia oleh Tuhan. Tiap-tiap orang itu memiliki bakat, talenta, dan karunia. Itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan, saudara.
atau mungkin juga dengan cara yang lain yang dapat kita lakukan, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, misalkan lewat mimpi kita atau lewat tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan, sehingga kita mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah rancangan Tuhan. Tetapi yang jelas, saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betapa pentingnya bagi kita ini untuk sensitif, untuk peka terhadap kehendak Tuhan itu. Poin yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan sebagai poin yang kedua? Poin yang kedua yaitu mengajarkan kebenaran firman. Seorang ayah, seorang bapak, di samping dia peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengetahui akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anaknya, dia pun juga harus mempunyai kemampuan juga untuk dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam pasal 22 ayat yang kelima, saudara. Pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Menurut saya, saudara, ini adalah pemikiran yang sangat bijaksana. Seorang ayah mengetahui bahwa anaknya masih muda, anaknya masih belum punya pengalaman, dan karena muda dan belum berpengalaman itu, maka ayahnya berpikir bahwa aku perlu mempersiapkan, aku perlu mengadakan persediaan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan, jemaat. Apa yang Daud lakukan sebagai persiapan di dalam mendidik anaknya, saudara. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-22 berkata, dia memanggil anaknya. Lalu kemudian ayat yang ke-7 dia berkata kepada anaknya. Anaknya dipanggil dan diajak berbicara, diajak berkomunikasi. Dan itu yang perlu terjadi di dalam kehidupan bapak dan anak, ayah dan anak. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan akan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Dicatat dalam Efesus 6 ayat yang keempat, di mana dikatakan apa jemaat? Dikatakan, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah daripada anak-anakmu. Tetapi apa yang harus kau lakukan? Didik anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan itu yang harus dilakukan, saudara. Didik anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang Daud lakukan, saudara. Mari kita akan perhatikan apa yang Daud lakukan, apa yang Daud katakan kepada Salomo. Daud menyatakan rencana Tuhan kepada Salomo. Dicatat di dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-10, saudara. Dialah, yaitu Salomo, ia akan mendirikan rumah bagi namaku. Daud cerita kepada Salomo, kamu yang ditugaskan Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Daud kemudian memberikan pernyataan sebagai janji Tuhan kepada orang-orang benar. Dikatakan apa? Dicatat di dalam pasal 22 ayat 12 sampai ke-13, saudara. Tuhan memberikan kepadamu akal budi dan pengertian. Supaya apa? Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan. Nah, karena engkau memperhatikan Taurat Tuhan, memelihara Taurat Tuhan, maka engkau akan berhasil. Jemaat, perhatikan akan apa yang dinyatakan Tuhan. Tepat dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada Joshua. Di dalam Joshua 1 ayat yang ke-8. Jika engkau merenungkan firman Tuhan,
Jika engkau meneliti firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat, mari kita perhatikan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taati segala perintahnya, maka engkau akan berhasil. Dan hal yang lain lagi, saudara, apa yang dinyatakan oleh Daud kepada Salomo, Daud memberikan semangat kepada Salomo, Daud juga memberikan support kepada Salomo. Dan dikatakan apa, saudara? Dicatat di dalam pasal yang ke-22 ayat 16 sampai ke-17, di mana Daud berkata, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Jangan menunda. Segala apa yang Tuhan perintahkan, lakukan segera mungkin. Mulailah bekerja. Tuhan akan menyertai engkau. Dan jika Tuhan menyertai, maka keberhasilan akan ada di pihakmu. Lalu kemudian Daud juga berkata, Daud memberi perintah kepada para pembesar yang ada di Israel. Untuk apa? Untuk membantu Salomo, supaya Salomo dapat berhasil dengan apa yang akan dilakukannya. Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu dilakukan bagi seorang bapak, bagi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Didik anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan. Nyatakan segala apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan. Beri semangat dan support sepenuhnya supaya mereka dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Poin yang ketiga, saudara, adalah poin yang terakhir. Apa yang ingin saya nyatakan, yaitu membantu dengan kesungguhan hati. Dicatat dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-11, saudara. Dikatakan apa? Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci. Semua rencana bangunan akan bait suci itu diserahkan kepada Salomo, saudara. Daud tidak berkeberatan untuk memberikan segala apa yang telah dia rencanakan kepada generasi berikutnya, saudara. Supaya diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita perhatikan di dalam apa yang kita baca ini, saudara, Daud tidak hanya sekedar memberikan rencananya, apa yang sudah dirancangkan dalam kehidupan, tetapi Daud juga memberikan segala sesuatu yang sudah dia lakukan, yang sudah dia persiapkan. Segala apa yang Daud telah kumpulkan untuk pembangunan bait Allah diserahkan kepada Salomo. Bahkan dinyatakan di dalam pasal 29 ayat yang ketiga, saudara. Apa yang dinyatakan? Dana dari kantongnya sendiri pun dikeluarkan dan diberikan untuk pembangunan bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu terjadi dalam kehidupan. Kita perlu untuk membantu. Kita perlu membantu dengan kesungguhan hati kita pada generasi yang akan datang. Dan Daud melengkapi segala sesuatu. Tapi juga perhatikan, saudara, Daud tetap menuntut supaya Salomo ikut serta bertanggung jawab di dalam pembangunan ini. Dinyatakan di dalam pasal 22 ayat yang ke-14, saudara. Dinyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Tetapi baiklah engkau akan menambahnya lagi. Tegasnya, saudara, Daud berkata, ini yang sudah aku lakukan. Dan aku ingin mendidik engkau supaya engkau ikut serta bertanggung jawab. Mencari itu tidak mudah.
sulit. Sekalipun dalam kesusahan, aku sudah menyediakan, sulit untuk mencarinya. Tetapi Daud meminta Salomo untuk juga mau bertanggung jawab. Dan ini adalah bagian daripada pendidikan. Daud tidak mau Salomo menggantungkan sepenuhnya kepada ayahnya, tetapi Daud mau mendidik, Daud mau minta pertanggungjawaban pada Salomo supaya Salomo ikut serta di dalam pengadaan dana untuk bait Allah, termasuk juga dalam hal materinya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berkata dan dinyatakan, baiklah engkau menambahkan lagi. Di sini kemudian Daud berkata, baiklah engkau menambahnya lagi. Dan jemaat, Daud kemudian berdoa untuk Salomo. Dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kepada anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintah-Mu, mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Salomo dengan hati yang tulus dan berpegang pada firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan segera mengakhirin apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, saudara, di mana hal yang perlu diperhatikan bagi seorang bapak, sebagai seorang ayah yang rohani, saudara, supaya ia peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya ia mengetahui segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, memiliki keakraban, memiliki kesensitifan dengan Tuhan, lalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya keturunannya mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena Tuhan berjanji jika engkau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka engkau akan berhasil. Dan lebih daripada itu, membantu dengan kesungguhan hati. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas segala apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Khususnya pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu ingin berdoa untuk para pria yang menjadi bapak dan yang akan menjadi bapak, supaya mereka mengetahui dengan jelas akan apa yang perlu mereka lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diminteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan diam sejenak pada saat ini, jemaat. Kita akan mendengarkan satu lagu dan kita hayatin setiap lagu yang akan dinyanyikan. Tercurah
hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, penampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bila Engkau boleh menguduskan segala elemen yang akan kami pakai, lebih daripada itu kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus dan makanlah. Tubuh Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Demikian juga letakkan cawan di tangan kananmu dan minumlah. Darah Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena karya salib-Mu, sehingga kami dikuduskan di dalam nama-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan biarlah senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih hingga Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
dan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, Ayah. Di saat aku kehilangan arah, Aku hanya mengingatmu, Ayah. di saat aku tak jauh darimu. We love to spend times playing games. I like to piggyback ride on Daddy. I love watching movies with my dad on Friday night because he knows every single movie. My favorite thing to spend time with my daddy is playing games with him. My favorite thing to do with Daddy is tag with Ryan. I like to play Monopoly with Daddy. My favorite things to do with Daddy is reading books with Daddy. My most favorite time spending with my daddy is when I'm swimming with him. Favorite thing when I spend time with my dad is probably when he takes us to holidays and takes us to different types of places. My favorite thing to do with my dad is walking to the coffee shop and he gets a coffee and I go to get a ham and cheese toastie. I like to play outside with my dad. I like to ride bike with him. And we like to watch movies with him. I like to play board games with my dad. When Daddy always take care of me, looking after me. Is watch movies in the living room and do online shopping for my stuff. I like to play Lego with my daddy. My favorite thing to do with my dad is to drive on his car. That is hug and snuggle. I like playing board games with Dad. My favorite time with Dad is when we play games with each other. My favorite time with Dad is to play basketball with him. I like playing and watching basketball with my dad. I like sleeping with my dad. I play with my daddy and I spend time with him and I do stuff with him. Kau tak pernah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu, Ayah, di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu,
Daddy. Happy Father's Day, Papi. I love you. Happy Father's Day! Thank you, Dad, for always being there when I need you. Thank you, Dad, for always fixing the things when they're broken. Happy Father's Day, Dad. We love you. I love you, Papa. Mwah! Shalom, selamat Hari Ayah, Happy Father's Day. Kami ucapkan kepada setiap ayah yang menyaksikan acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap kerja keras kalian bagi keluarga kalian. Izinkan saya pada hari ini ingin berdoa bagi para ayah yang menyaksikan acara ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap ayah yang boleh Engkau tempatkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami ingin berdoa, kami ingin menyatukan hati Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai setiap para ayah yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Agape, dan terlebih lagi khususnya bagi yang menyaksikan acara ini. Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka, Kau memberkati segala usaha tangan mereka ya Bapa, segala pekerjaan mereka Kau memberkati ya Bapa. Engkau juga terus memimpin, menyertai mereka dalam segala kehidupan mereka. Engkau jadikan para ayah pemimpin dari keluarga, ketua, kepala daripada keluarga ya Bapa, yang membawa setiap keluarganya mendekat kepadamu ya Tuhan, yang menunjukkan betapa besar kasih-Mu bagi dunia ini ya Tuhan, bagi keluarga, setiap keluarga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi kami juga ingin berdoa bagi kesehatan dari para ayah, kiranya juga Tuhan yang terus sertai memberikan kesehatan, memberikan kemampuan bagi mereka bekerja, memberikan hikmat, bijaksana, dan kepintaran dan berkat dalam usaha-usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan para ayah ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Jemaat, mari kita diam sejenak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami berdoa untuk masalah-masalah, kami berdoa untuk penyakit-penyakit, kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga yang berdoa untuk pelajar, kami yang berdoa untuk bekerja, berikan segala hal yang indah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Bila Tuhan juga boleh memberkati mereka, memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, bila Engkau akan memakai gereja-gereja-Mu senantiasa menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bila Tuhan boleh berbelas kasihan khususnya di masa-masa sulit pada saat ini, biar para pemimpin bangsa diberikan kuasa dan hikmat dalam kehidupan sehingga mereka akan memperhatikan kesejahteraan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Katakan amin.